mungkin ke pertanian. Kalau daerah pegunungan mungkin bisa peternakan, ya, mungkin bisa perkebunan. Kalau daerah pantai mungkin kebanyakan nelayan dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, ya, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah beberapa pengertian tentang desa tadi. Nah, ini masyarakat desa, ya, sekumpulan orang-orang yang menempati sebuah tempat yang didasari tujuan welas asih, sopan santun, dan didasar agama dalam bertindak sehari-hari tanpa melihat materi secara berlebihan. Sehingga perkembangan di desa menjadi sangat lambat diakibatkan pemikiran masyarakat desa yang kurang ke depan. Nah, ini tidak berarti semua orang desa seperti ini, ya, akan tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak begitu melihat sesuatu itu dipandang dari materi, ya, bisa hidup rukun, sehat, itu sudah senang. Nah, tetapi ada dampak lainnya, ya, karena sudah merasa begini aja sudah cukup, sehingga kadang-kadang kurang pemikirannya kurang ke depan, ya. Misalnya pertanian, dengan ditumpang sari aja sudah cukup kok, hasilnya sudah bagus. Nah, padahal ada teknologi-teknologi lain yang lebih bisa mengoptimalkan, ya, ini. Nah, ini, ya, jadi karena merasa enggak apa-apa lah, segini aja saya sudah cukup. Nah, ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, ciri-cirinya apa? Afektivitas. Nah, ini ada hubungan perasaan saling kasih sayang, ya. Jadi guyupnya itu biasanya di desa masih nampak, ya. Kalau ada orang sakit, misalnya bareng-bareng, ada yang naik pick up, ada yang berombongan, ya, itu, ya. Kemudian sering gotong royong, ya, misalnya ada yang rumahnya roboh atau rumahnya kurang layak, bareng-bareng. Nah, karena memang ciri khas mereka kan bekerjanya agraris tadi, ya, punya sawah sendiri, ya, sehingga tidak begitu terpaku oleh waktu, ya. Jadi ayo ada gotong royong rumah ini, pada berangkat semua, ya, ini. Kemudian orientasi kolektif, sifat ini merupakan konsekuensi dari afektivitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang, tapi ini tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, jadi kadang kurang terbuka, ya, ini. Jadi intinya semua harus memperlihatkan keseragaman atau persamaan, ya. Kemudian partikularisme, ya, semua yang berhubungan dengan keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subjektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Nah, ini lawannya universalisme, ya. Ini. Kemudian ini ada beberapa, silahkan adik-adik dibaca sendiri, ya, tentang ciri-ciri masyarakat desa. Nah, bagaimana implikasinya pada sisi kesehatan dengan adanya hal-hal semacam ini? Nah, biasanya, ya, dengan adanya hal seperti ini, itu mereka memang jiwa gotong royongnya sangat tinggi, ya. Tetapi kadang-kadang ini, ya, ini tadi misalnya tidak begitu terbuka. Ya, kalau misalnya ingin beda pendapat, takut kalau itu nanti
kok beda sendiri ya dengan yang lain, akhirnya hanya menggerutu, tidak berani menyampaikan. Ya, ini ada beberapa negatifnya. Kemudian misalnya pada saat COVID seperti ini, ya, adik-adik kalau keluar pakai masker enggak? Yang di desa, Mbak Hanifah, Pakai. dari mana Mbak Hanifah? Pakai, Bu. Tapi Oh, banyak yang ngeyel sih, Bu. Ya, lah, kalau dekat itu Bu nggak pakai. kalau deket nggak pakai, ya. Itu beda banget dengan kalau di kota, ya. Mereka lebih aware, ya. Jadi kalau keluar tidak pakai itu dilihat tetangga ya enggak enak, meskipun ada yang tetap ngeyel enggak pakai, ya. Tetapi karena kebetulan saya tiap hari Sabtu Minggu kan pulang ke desa. Berbeda banget memang kalau di kota mau keluar itu pakai masker, ya. Razia masker sering. Nah, kalau di desa jarang yang pakai masker. Ada yang pakai masker, tapi kalau cuma jalan-jalan ke depan rumah, sekeliling, kalau hanya mau ke satu RT saja enggak pada pakai masker. Ya, paling kalau berkerumun baru pakai masker, ya, mau pergi agak jauh pakai masker. Nah, ini jadi memang kadang merasa alah wong kita semua ndak pada pergi kemana-mana kok, ya. Nah, ini ya, jadi ini ya, perginya hanya di wilayah sini saja. Nah, ini jadi kadang kurang terbuka, ya, kurang bisa menerima hal yang baru. Nah, ini masyarakat perkotaan. Nah, ini kota adalah suatu pemilihan tempat yang cukup besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan sosialnya. Nah, kalau tadi di desa itu lebih homogen, ya. Ini kalau di kota sangat heterogen, baik dari sisi pendidikan, ya, kemudian ekonomi, ya. Karena apa? Karena kebanyakan yang di kota itu adalah penduduk migrasi atau perpindahan, ya. Jadi rata-rata bukan penduduk asli. Sementara kalau di desa kan asli penduduk sana, yang dari luar daerah itu prosentasenya lebih sedikit, ya. Ini. Nah, kalau di kota kan memang perumahan lah misalnya, itu kebanyakan kan. Halo, assalamualaikum. Berapa Bu Ana? Ya, saya baru ngajar di ruangan. Iya, oke. Iya. Ya, jadi biasanya orang kemudian tinggal di kota itu karena mengikuti pekerjaan, ya. Sehingga di kota itu kebanyakan adalah penduduk pendatang. Nah, menurut Max Weber, kota menurutnya apabila penghuni tempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Sedangkan menurut Sanderson, kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Kalau tadi di desa 2,5, kalau di kota 10.000. Jadi kelurahan itu banyak, ya. Dari beberapa pendapat, secara umum dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri yang mendasar sama, ya. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dengan tingkatan dalam struktur pemerintahan. Nah, sekarang ciri-cirinya netral afektif. Nah, jadi pada masyarakat kota itu lebih mementingkan rasionalitas, ya. Jadi semua pakai logika. Jadi mengedepankan logika. Kemudian orientasi diri. Nah, manusia dengan kekuatannya sendiri harus dapat mempertahankan dirinya sendiri, ya. Karena pada umumnya di kota tetangga itu bukan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Beda kalau di desa. Kalau di desa kan satu RT itu rata-rata ya banyak saudaranya. Sedangkan kalau di kota ya tidak.
Permisi, Bu Nur. Halo, Bu Nur. Ibu, maaf suaranya tidak terdengar, Bu. Permisi, Ibu, apakah ada kendala? Ganggu. Maaf ya. Saya lanjutkan kembali. Oke, ya. Jadi ini salah satu ciri masyarakat kota tadi ya, rasional ya. Kemudian orientasi diri tadi, kebiasaan hidup tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Nah, tetapi hal ini cenderung untuk individualistik. Ya, kenapa? Karena memang tadi dasarnya yang pertama, tetangga itu bukan keluarga asli ya. Jadi kadang-kadang meskipun sebenarnya tetangga itu adalah keluarga terdekat, tapi kadang-kadang kalau dari hal yang berbeda ya kadang ini ya cenderung kekeluargaannya menjadi kurang ya. Kalau di desa kurang apa minta tetangga, tapi kalau di kota kadang-kadang malu dan sebagainya ya. Kemudian universalisme berhubungan dengan semua hal yang berlaku umum. Karena itu pemikiran rasional merupakan dasar yang sangat penting untuk universalisme. Kemudian prestasi, mutu atau prestasi seseorang akan dapat menyebabkan seseorang itu diterima ya. Jadi persaingan di sini. Ya, siapa yang punya prestasi? Ya dia yang lebih bisa survive. Kemudian heterogen. Nah, tadi karena di sini komponen penduduknya dari berbagai hal. Nah, kalau adik-adik lihat dari ciri-ciri masyarakat desa dan masyarakat kota ini, maka nanti bisa membawa implikasi pada peran kita selaku tenaga kesehatan. Ya, yang pertama, karena tadi sifatnya dari sisi ekonomi, sosial, budaya tadi, mereka kalau di kota itu biasanya bekerja. Dan bekerjanya itu bukan pekerjaan yang ikut misalnya pabrik, perkantoran, di mana punya aturan. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti membawa implikasi pada pelayanan kita. Misalnya, mereka kalau ke kita ya, kalau melakukan pelayanan kesehatan tidak bisa di jam-jam kerja. Sehingga kemungkinan besar mereka akan melakukan pemeriksaan ya, atau layanan itu pasca bekerja. Ya, jadi mungkin sore setelah pulang kerja bahkan malam. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kalau pulang kerja kan lebih capek. Nah, ya, dia tidak membutuhkan hal yang bertele-tele. Ya, inginnya tenaga kesehatan yang terampil, cepat, cekatan, ramah. Nah, sehingga di sini kita kalau menghadapi masyarakat kota, jangan disamakan dengan masyarakat desa. Kalau masyarakat desa mungkin lebih suka kalau kita berbicara panjang lebar, banyak basa-basi, ya, kemudian menjelaskan secara detail. Nah, kalau di kota lebih banyak ke media, misalnya adik-adik hanya sedikit menyampaikan, tetapi nanti ada leaflet, ada brosur, bahkan sekarang
kalau lebih banyak menggunakan peran media, entah itu konseling secara online, ya. Nah, kadang-kadang membuat grup WhatsApp, kemudian menggunakan IG. Bu Bidan banyak di kota yang menggunakan media WhatsApp, yang membuat grup WhatsApp bagi kalau punya grup balitanya untuk mengingatkan tentang jadwal imunisasi. Nah, sekarang kalau di kota sudah menggunakan hal-hal seperti itu. Berbeda kalau di desa, ya. Orangnya kadang siang itu bisa karena hanya di sawah misalnya. Jam 10 sudah pulang ke rumah, periksa, itu masih bisa ya. Ini jadi kalau di kota itu strategi kita adalah menggunakan media interaktif. Ya, ini. Ya, kemudian kalau di desa itu kadang-kadang butuhnya yang penting Bu Bidannya ramah. Ya, kalau di kota tidak hanya sekedar ramah, tetapi tadi cekatan, cepet, ya. Ini. Ini perbedaannya sekilas tadi adik-adik bisa lihat dari ciri di atas ya yang bisa sampaikan. Nah, ini ada kolektivisme. Jadi kalau di desa itu kolektivisme masih berupa pengajian dan sebagainya. Hampir setiap hari itu ada grup-grup, entah itu pengajian, dasawisma, RT, ya. Misalnya kalau di desa saya yang di desa sana di Kendal, dasawisma itu setiap minggu sekali. Tapi kalau di kota tempat tinggal saya sekarang, dasawisma itu 1 bulan sekali. Itu pun tidak bisa semua hadir karena ada yang saya masih bekerja, saya baru ada diutus keluar kota dan sebagainya. Nah, sehingga kalau di pedesaan adik-adik mau melakukan penyuluhan secara berkelompok masih mudah ya, tetapi kalau di kota ini sudah susah. Ya, termasuk juga misalnya posyandu. Ya, di kota posyandu yang nganter biasanya mohon maaf para asisten rumah tangga. Ya, berbeda kalau di desa. Ya, nah ini jadi nanti strategi adik-adik ketika memberikan penyuluhan, ya, karena di sini individualisme, kalau di sini masih bisa, di desa itu masih bisa dikolektifkan. Ya, tapi kalau di kota ini sudah by person ya, secara individual, sehingga kalau adik-adik harus berkali-kali kan susah ya. Kalau mau kolektif ya pakai media tadi ya, kadang live IG, Ibu silahkan Ibu untuk mendengarkan ini bisa live IG pada jam sekian. Nah ya, sekarang banyak Bu Bidan yang seperti itu dan saya yakin adik-adik pasti bisa ya secara untuk menggunakan media-media tersebut. Ini tidak perlu. Nah, bagaimana hubungan kota dan desa? Nah, masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan sebenarnya bukanlah dua komunitas yang terpisah ya. Jadi sebenarnya desa dan kota itu bukan hal yang terpisah ya. Bahkan dalam keadaan yang wajar di antara keduanya terdapat hubungan yang erat, bersifat ketergantungan karena di antara mereka saling membutuhkan. Kota itu sangat tergantung dalam pemenuhan kebutuhan pokok warganya, ya. Sedangkan desa ini sebagai penghasil bahan pokok dan tenaga bagi beberapa jenis pekerjaan di kota. Ya, jadi sebenarnya kota dan desa ini adalah hal yang saling membutuhkan. Nah, bagaimana cara kota merubah desa? Yang pertama dengan adanya ekspansi kota ke desa. Nah, kita lihat beberapa kawasan ya, ada perluasan. Kalau di Semarang ada
Di Kendal itu sudah mulai KEK. Nah, itu juga merupakan ekspansi kota ke desa, ya. Kemudian invasi kota dengan pembangunan kota baru, misalnya Batam. Nah, Batam itu kan dulunya juga bukan kota, ya. Sekarang menjadi kota, ya. Kemudian nih, kota baru sekitar Jakarta merubah pedesaan menjadi perkotaan. Nah, siapa yang tinggal di Ngalian? Ngalian, Gunung Pati, yang di kota Semarang ya. Itu dulunya juga masih banyak hutan. Nah, sekarang di sana sudah menjadi kota satelit. Nah, ya. Kemudian penetrasi kota ke desa, masuknya produk, perilaku, dan nilai kekotaan ke dalam desa. Ya, jadi ini adalah penetrasi kota ke desa, masuknya produk. Nah, misalnya apa? Indomaret, Alfamaret itu kan sudah masuk ke desa-desa. Sehingga sedikit banyak itu merubah perilaku, ya, yang tadinya belanjanya ke toko di tetangga ya, sekarang di Alfamaret. Nah, ada positif dan negatifnya. Positifnya apa? Ya, ya dia bisa mengatur keuangan. Artinya apa? Saya punya uang 10.000, mau beli ini, oh harganya sekian, mau beli ini. Nah, tetapi sisi negatifnya apa? Mereka komunikasinya tidak ada. Ya, coba kalau di pasar tradisional ada proses tawar menawar, ya itu adalah sebuah bentuk komunikasi. Mau beli juga, beli ini sekian, beli ini sekian. Tapi kalau di Alfamaret, Indomaret atau mal-mal kan hanya tinggal ambil, lihat harga, tidak cocok, taruh. Nah, jadi minim komunikasi, ya. Kemudian kooperasi kota desa pada umumnya berupa pengangkatan produk yang bersifat kedesaan ke kota. Nah, ini juga sekarang sudah dilakukan ya. Desa-desa punya ciri, tidak hanya makanan ya, tetapi ciri-ciri yang lain. Ya, yang kemudian diangkat. Apalagi sekarang pada masa pandemi itu yang tren itu adalah wisata berbasis alam. Nah, ini yang banyak menyediakan justru di desa-desa ya. Nah, ini tergantung bagaimana SDM desa itu mampu mengenali potensi yang ada. Nah, ini saya kira untuk desa dan kota. Ada yang mau disampaikan adik-adik? Nah, terkait dengan beberapa permasalahan antara desa dan kota, ya. Nah, di kota itu karena tadi bersifat individualis juga, ya, lebih individualis di kota daripada di desa, sehingga kadang-kadang respon terhadap ini tetangga kurang, rasa kepeduliannya kurang. Misalnya ada tetangga yang punya anak perempuan tapi kok sering ada cowok datang, tempat sebelah adalah kos-kosan kok sering banyak laki-laki dan perempuan di situ, itu kurang respon ya. Tetapi kalau di desa itu ada yang bertamu lebih dari jam 9 saja sudah dilirak-lirik tetangga ya. Nah, sehingga kadang-kadang kan dan orang tua di desa juga peka. Ini sudah jam sekian kok belum pulang. Ya, tapi kalau di kota karena rasa tadi ya individualismenya lebih tinggi ya, sudah bekerja dari pagi, berangkatnya pagi karena rata-rata tempat kerja dengan rumah itu jauh ya, sehingga pagi habis subuh berangkat. Anak sekolah, anak saya saja SD itu jam 5:30 sudah dijemput sama antar jemput. Jam 5:30 ya.
Yang lain yang naik angkot juga sama. Kalau adik-adik di rumah ketika SMA, jam berapa berangkat dari rumah? 6:30 baru berangkat ya. Dulu saya juga gitu, jam 7 kurang seperempat itu, karena masuk jam 7 kurang seperempat baru naik sepeda ya. Ketika SMP saya karena harus naik angkot jam 6:30 jadwal saya masuk jadwal saya keluar dari rumah untuk nyetop angkot itu 6:30. Nah, kalau di kota karena jauh ya, sehingga itu jam 5:30 itu sudah dijemputi. Nanti pulang sampai rumah karena harus berputar-putar kemana-mana jam 3:30. Nah, akibatnya apa? Sudah capek. Begitu pula yang kerja. Habis subuh, ya subuh itu persiapan, kemudian berangkat, akhirnya apa? Sampai rumah juga sore capek, tidak begitu memperhatikan tetangga seperti apa ya, sehingga kadang-kadang kalau di kota seks bebasnya itu menjadi lebih tinggi ya. Nah, ini beberapa permasalahan terkait dengan kesehatan ya, sehingga seks bebasnya tinggi, kemudian angka HIV-nya ya, karena tadi narkobanya ya. Ini adalah beberapa permasalahan. Tapi kalau yang di desa tadi karena kolektif, satu kena TB, tetangganya nanti kena TB juga ya. Pakai masker enggak mau menular ya. Nah, kesadaran akan kesehatannya kurang kalau di desa. Alah, hal seperti ini biasa. Ya, rumahnya masih pada gelap-gelap, jarang dibuka, terutama yang daerah pegunungan karena dingin mungkin. Jendela jarang dibuka, ya. Ada enggak tetangga adik-adik yang seperti itu? Ternak masih menyatu dengan rumah tempat tinggal. Ya, di belakang. Nah, silahkan coba diamati tetangganya, polanya seperti apa. Ya, ini. Nah, itu beberapa permasalahan terkait dengan kesehatan. Ya. Oke, silahkan ada yang mau didiskusikan adik-adik semua? Oke, kalau tidak ada, abaikan tugas ini. Abaikan tugas ini ya. Jadi spesial hari ini tidak ada tugas untuk adik-adik semua. Ya, silahkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ujian akhir semester ya. Oke, nanti ujiannya insya Allah multiple choice. Oke. Saya kira itu hari ini karena ada jadwal rapid, saya mohon izin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.